Hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah teladan dan KUA teladan dalam program Syiar, Urais dan Binsyar. Ya, sebuah program kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI, di mana hari ini kita menghadirkan audiens dari seluruh tanah air. Nah, sebelum kami menyampaikan siapa narasumber kita hari ini, terlebih dahulu kita akan perkenalkan kepada Anda semua, para keluarga sakinah teladan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada bersama kami di sini para kantor urusan agama teladan, yang hadir adalah kepala KUA-nya, juga dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Boleh kita berial ya Pak pagi hari ini ya? Sakinah? Hai. KUA? Ya. Sakinah KUA? Hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan narasumber kita adalah Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih bisa bersama kami. Dan juga bersama kami di sini pemirsa ada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, yang beliau adalah juga selaku pemangku hajat langsung ini program daripada Keluarga Sakinah Teladan dan KUA Teladan. Assalamualaikum, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Bapak Direktur Bapak Dr. Haji Muhtar Ali Hemhum. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih juga bisa hadir bersama kami. Kita ke Pak Dirjen dulu pertama. Pak Dirjen, ini kan dibilang hajatan Ditjen Bimas Islam yang setiap tahun rutin dilaksanakan dan memberikan semacam satu pengaruh yang luar biasa juga terhadap pembinaan keluarga di tengah masyarakat, juga pelayanan masyarakat dari pelayanan prima dari para kepala KUA. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Dirjen, sesungguhnya maksud dari tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk apa, dan rencananya Dirjen Bimas ini apa untuk membina masyarakat secara umum gitu Pak? Silakan. Ya, ini adalah bagian dari program Bimas Islam yang berkenaan dengan dua hal. Ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas KUA kita. Karena KUA kita itu adalah sesungguhnya ujung tombak dari pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat Islam menyangkut banyak hal. Tidak hanya yang berkaitan dengan persoalan pernikahan, tetapi juga soal-soal lain seperti persoalan wakaf, lalu persoalan yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu di sisi lain adalah pembinaan keluarga sakinah, yang itu juga merupakan bagian dari program Bimas Islam. Untuk apa? Untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat kita yang telah membina keluarga dalam kurun waktu yang cukup lama, dan mereka berhasil mempertahankan keluarga, berhasil menghantarkan anak-anak untuk menjadi orang-orang yang sukses, yang berguna bagi kepentingan nusa, bangsa, dan negara, serta agamanya tentu saja. Amin, insya Allah. Sehingga ingin membentuk bangsa ini juga ada kontribusi ya, supaya bangsa kita juga memiliki karakter dan bermoral seperti itu ya Pak ya. Baik, ke Pak Direktur, ini secara teknis Pak Direktur, bagaimana bisa ini menentukan para teladan tingkat provinsi dan para KUA teladan tingkat provinsi? Apa syaratnya dan langkah-langkahnya sehingga para teladan ini sampai kepada tingkat nasional Pak? Ini dipayungi oleh suatu aturan yang disebut dengan Keputusan Direktur Jenderal tentang pemilihan KUA teladan dan keluarga sakinah teladan, yang mekanismenya pemilihan itu dimulai dari pada tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian sampai pada tingkat provinsi, dan setelah itu mereka ke tingkat nasional di sini. Itu mengenai apa yang menjadi kriteria penilaian. Tentu diantaranya saja, Bu Lili, adalah masa perkawinan telah capai 30 tahun. Minimal 30 tahun? Iya, 30 tahun. Berarti ini di atas 30 tahun semua barangkali ya? Semuanya 30 tahun? Atau ada yang di atas? Ada yang 60 tahun? Waduh, luar biasa ini Pak. Ini harus dicontoh, karena zaman sekarang kan baru menikah seminggu yang lalu aja sudah banyak yang bercerai itu Pak Direktur. Silakan dilanjutkan. Yaitu 30 tahun bukan persoalan yang mudah. Bagaimana mempertahankan
perkawinan selama 30 tahun itu. Kita tadi malam sudah mendengar juga bagaimana Bapak Dirjen mengatakan di tengah-tengah kita situasi seperti ini, keluarga jati keluarga Indonesia itu harus tetap eksisten. Setiap bangsa mempunyai ciri khas keluarganya dan kita ingin mempertahankan ciri khas dari keluarga Indonesia itu. Kalau KUA kriterianya apa, Pak? Nah, mengenai KUA juga seperti itu. KUA ada beberapa penilaian tentang KUA. Aspek penilaiannya yang adalah mengenai performance. Bagaimana performance kepala kantor urusan agama sebagai kepala. Dia sebagai seorang manajerial. Seorang manajerial pada tingkat kecamatan dan beberapa pemimpin agama menyebutkan mereka adalah menteri agama kecil. Menteri agama pada tingkat kecamatan. Amin. Gitu. Jadi performa mereka merupakan representasi wakil dari Bapak Menteri Agama di tingkat kecamatan. Itu performa mereka. Jadi itu yang perlu disemangati dan perlu roh itu harus dijaga. Performa. Itu baik, bisa dibilang juga sebagai seorang pemuka agama di tengah masyarakat dan juga kadi ya kalau Pak Tarmizi Tahir pernah menyebut dahulu kadi. Mereka sebagai mufti pada tingkat kecamatan. Luar biasa. Nah Pak Dirjen, ini kan menyikapi fenomena yang berkembang yang tadi saya sampaikan bahwa perceraian sekarang sepertinya gampang gitu Pak ya. Sehingga apakah ini merupakan sebuah langkah dari pihak Kementerian Agama khususnya di Ditjen Bimas Islam terkait untuk menghindari perceraian atau meminimalisir perceraian gitu Pak? Ya beginilah, ini kan kita sama-sama dengar tadi. Di antara persyaratan untuk mengikuti seleksi keluarga sakinah teladan ini kan usia perkawinan mereka sudah 30 tahun. Itu setidaknya menjadi salah satu bukti bahwa mereka telah berhasil mempertahankan perkawinan ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kita sama-sama tahu bahwa orang berumah tangga itu sedikit atau banyak itu pastilah ada problem-problem yang terkait dengan apakah itu perbedaan antara istri dengan suami dalam beberapa hal yang kalau tidak bisa di maintain, tidak bisa diselesaikan dengan saling pengertian satu dengan yang lain, itu bisa meruncing menjadi satu konflik. Jadi kalau sama-sama egois maka ya kita sama-sama tahu lalu ujung-ujungnya adalah perceraian. Kita sesungguhnya juga sedang prihatin bahwa tingkat perceraian kita itu cukup tinggi. Jadi oleh karena itu setidaknya ini bisa kita sodorkan kepada masyarakat sebagai bentuk keteladanan. Tapi tidak berhenti di situ saja, mempertahankan usia perkawinan dalam waktu yang lama. Pada saat yang sama mereka juga dinilai aspek bagaimana dia mendidik keluarga, mengantarkan anak-anak untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam pendidikan mereka, yang diharapkan berguna bagi masyarakat gitu. Dan bisa dibilang juga berarti para keluarga sakinah ini adalah merupakan duta bangsa juga sesungguhnya Pak ya, dan duta tingkat provinsi yang memang juga harus memberikan teladan kepada masyarakat sekitar. Iya, ini kan mereka ini datang dari provinsi di seluruh Indonesia yang mereka ini telah melalui proses seleksi yang cukup panjang, mulai dari level paling bawah sampai dengan tingkat provinsi. Jadi mereka ini orang-orang yang telah menyisihkan pesaing-pesaingnya pada level di bawahnya. Baik, boleh tepuk tangan. Ini penjelasan yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat. Nah Pak Direktur, kalau KUA ini kan sekarang juga banyak isu-isu tentang KUA yang tanda kutip ini mendiskreditkan sesungguhnya pelayanan masyarakat. Ada yang bilang katanya banyak terjadi pungutan liar, kemudian ada yang bilang pelayanan tidak maksimal sehingga kadang-kadang banyak pernikahan yang terlambat dan lain sebagainya. Apakah ini juga merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak seperti itu sesungguhnya? Ada para teladan kita yang menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya pelayanan itu juga prima bisa diberikan. Silakan Pak. Makasih Bu Lili. Pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam itu telah mempunyai aturan dan telah ada standarnya. Ada standar. Seluruh itu berdasarkan sistem sudah ada standar SOP-nya. Nah itu yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama pada tingkat kecamatan. Kita tidak
menutup mata adanya kritik dan saran dari masyarakat. Tentu kita harus, Departemen Agama, kami membuka dengan lapang dada perbaikan-perbaikan itu. Tetapi perlu dipahami oleh masyarakat luas juga bahwa mungkin hampir-hampir tidak ada instansi yang memberikan layanan itu 24 jam full. Iya, iya. Seperti KUA. Betul, betul. Hari Minggu masuk. Mereka masuk. Melayani. Melayani. Ya. Bahkan jam 2 malam katanya, Pak. Ya, jam 2 malam. Waktu orang tidur ya. Ya, kenapa aja? Karena memang kalau orang ini menikah jam 2 malam bagaimana? Iya. Harus juga, jadi tidak ada mereka, bahkan antar pulau mereka seperti itu. Itu kalau ada beberapa, itu mungkin oknum ya, oknum balik. Bukan kita membela, bukan. Tidak sedikit KUA-KUA kita yang telah juga memperoleh piagam atau piala pelayanan prima dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Oh, Menpan ya? Ya, yang juga bersaing dengan instansi lainnya. Oke, baik, sekarang kita ke Bapak Ibu keluarga Sakinah, ingin mendengar bagaimana testimoni yang sudah dialami oleh Bapak Ibu terkait dengan pembinaan keluarga dan juga hubungannya dengan masyarakat. Mungkin kita minta dari yang paling ujung timur ya, dari Papua Barat. Ya, silakan kepada Bapak, mic-nya sudah dipegang, Pak. Bapak Haruna Ombay dan Ibu Rogoyah. Yang mau bicara Bapak atau Ibu? Ibu saja. Bapak lebih mengalah ya, Pak ya? Tapi kalau di rumah begitu ya, Bu ya? Bapak mengalah? Oh. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi Papua Barat. Iya. Kabupaten Kaimana yang terpilih untuk mengikuti keluarga Sakinah tingkat nasional di Jakarta ini. Kami sangat bersyukur karena kami ini memang sudah berumah tangga kurang lebih 32 tahun lebih. Oh, alhamdulillah. Di dalam program kami ini, suami saya memang seorang nelayan. Saya seorang guru SD. Tetapi sebelum itu saya juga lama baru menjadi pegawai. Tetapi saya berusaha untuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah anak-anak saya semua sudah berhasil. Semuanya kuliahnya di Bandung. Walaupun bapaknya orang nelayan, tetapi anak-anak saya semua di Bandung kuliahnya. Yang satu di Uninus dan sudah selesai sekarang di kantor Bupati Kaimana di bagian keuangan. Yang satunya di STPDN dan sudah menjadi camat. Dan sekarang yang dua lagi, yang satu sudah selesai bagian hukum, yang satu lagi masih di IPDN, anak saya yang bungsu. Jadi berapa orang Ibu putra-putri? 5. 5 dan semuanya berhasil? Berhasil, alhamdulillah. Amin ya Allah. Yang satu yang tengah ikut jejak ayahnya, jadi seorang nelayan juga. Karena harus ada yang mewarisi bagaimanapun ya. Jadi kami bersyukur kepada pemerintah. Kami juga tidak sangka-sangka bahwa kita terpilih menjadi keluarga Sakinah di sini. Iya. Baik. Terima kasih Bunda, dan ini juga merupakan satu pengalaman yang luar biasa biar disaksikan oleh seluruh pasangan muda yang tentunya niat pernikahan itu sekali seumur hidup ya, Prof. Nah, tadi dikatakan oleh Ibu tadi dari Papua bahwa kami tidak menyangka untuk menjadi teladan. Berarti kan bahwa teladan itu bukan sebuah pengakuan pribadi, tetapi adalah penilaian dari masyarakat. Apa seperti itu, Prof? Iya. Jadi keteladanan itu sesungguhnya bukan pengakuan. Iya. Bukan ngaku-ngaku kita, saya itu orang yang harus diteladani, tidak. Tetapi justru orang lain yang memberikan penilaian terhadap seseorang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Dan itulah yang kita lakukan di Bimas Islam dengan melakukan proses seleksi dari level paling bawah untuk melihat siapa-siapa yang kira-kira bisa diangkat sebagai pasangan suami istri keluarga Sakinah tadi. Dan kita tadi baru saja mendengar dia seorang guru SD, yang satu seorang nelayan berhasil menghantarkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan dan mencapai tingkat sarjana, dan sekarang ini menggambarkan bahwa kesuksesan itu bukan dari materi sesungguhnya. Bukan karena dari beliau materi. Sendiri seorang nelayan dan guru SD. Saya rasa itu yang ada di dalam pasangan ini adalah karena mereka memiliki tekad untuk dalam memprioritaskan program keluarga itu adalah unsur pendidikan. Jadi saya yakin pada pasangan ini
mereka itu program di dalam keluarga yang dipentingkan adalah pendidikan. Ini yang saya rasa perlu untuk kita teladani. Jadi dalam kehidupan keluarga itu kan memang masing-masing orang ada yang prioritasnya beda-beda. Ada yang, saya prioritasnya adalah yang penting pendidikan. Meskipun saya harus hidup dengan penuh kesederhanaan. Masya Allah. Itu. Oke. Saya menginformasikan bahwa anak saya yang satu sudah S2, yang satu juga sekarang menyusul untuk S2 juga. Baik, Bu, kami berdoa semoga yang tadi camat bisa jadi gubernur. Amin, amin. Baik, kemudian dari KUA, dari Pulau Natuna yang jauh di seberang sana, kita kepengen tahu bagaimana sesungguhnya pelayanan di Natuna, karena kita tahu itu antar pulau ya Pak ya. Silakan dari Natuna. Yang terhormat Bapak Ayatur Rahman. Mohon berdiri Bapak, mic-nya bisa maju ke depan Bapak, barangkali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatur Rahman SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Natuna itu merupakan daerah yang paling ujung sebelah utara dari Kepulauan Indonesia. Gambaran geografisnya itu adalah daerah yang berpulau-pulau, dibatasi oleh selat yang bergelombang besar karena terletak di Laut Cina Selatan. Khususnya di Kecamatan Bunguran Barat, tempat saya bertugas, itu terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa. Yang ke-8 desa itu dibatasi oleh selat. Kalau sudah masuk bulan Juli sampai Desember, itu tidak ada istilah teduh lagi itu. Sudah ombaknya 1 meter atau 2 meter. Untuk pelayanan nikah umpamanya, pada umumnya di kecamatan saya itu nikahnya itu pada malam hari. Jam berapa Pak kalau boleh tahu? Antara jam 8 dan jam 9. Jadi siang itu kebanyakan tidak beraktivitas? Kalau nikah itu jarang siang, jarang sekali. Maka dalam grafiknya itu ada perbedaan yang sangat jauh antara nikah di kantor dengan nikah di luar kantor itu. Karena rata-rata malam hari. Karena tradisi di sana Bu, malam mereka menikah, paginya itu khotaman Quran, siangnya pesta gitu. Bapak punya berapa penghulu di kantor? 1. Jadi ketika kita pergi menikahkan warga yang tinggal di pulau yang berpisah dengan ibu kota kecamatan, kalau nikahnya malam, kita terpaksa tidur di rumah warga tersebut. Karena jangan terpaksa Pak, ikhlas. Tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Kenapa harus tidur di situ? Karena daerah Natuna itu dipenuhi oleh karang-karang dangkal. Masya Allah. Nah, kalau kita pulang, itu ada kemungkinan besar terlanggar karang gitu. Nah, Bapak melayani antar pulau? Seperti itu? Iya, antar pulau. Itu apa yang digunakan kendaraannya? Itu dijemput oleh yang punya hajat, Bu. Seringnya dijemput? Seringnya klotok. dijemput? Memang pernah nggak melayani sendiri? Maksudnya berangkat sendiri? Nggak pernah. Kita tetap minta dijemput, Bu. Oke, seumpama, itu berapa rupiah yang dibutuhkan untuk transportasi? Kalau catar itu Bu, itu antara 300 sampai 500 ribu. Masya Allah, biaya pencatatan 30 ribu kan Pak? Makanya nggak pernah kita transportasi sendiri, nggak pernah. Pasti kita suruh warga yang menjemput. Oke, terima kasih Bapak, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak Direktur gambarannya. Antar pulau yang sesungguhnya beliau juga nggak mungkin kali ya untuk mengadakan transportasi sendiri karena biaya yang begitu tinggi dari 300 sampai 400 ribu rupiah tadi disampaikan. Akhirnya solusinya adalah beliau minta dijemput oleh pemangku hajatan itu. Ini barangkali ada solusi apa dari pihak kementerian terkait dengan posisi geografis yang begitu rumit ya, ombak pula, karang pula gitu. Prinsip
pelayanan pencatatan perkawinan itu kan di kantor. Iya. Di kantor. Nah ini yang juga kita ingin informasikan kepada masyarakat dan kerjasamanya. Mari kita melakukan pencatatan perkawinan itu, karena itu secara bertahap di kantor ya. Tapi memang itu tidak bisa kita lakukan secara frontal. Secara bertahap semua mereka itu dilakukan di kantor. Dalam hal perkawinan itu atas permintaan yang bersangkutan dilakukan di luar kantor, kan atas permintaan. Iya, tentu betul. Dia berlapang dada lah untuk menanggung biaya itu. Iya betul. Untuk bersedia untuk menanggung biaya transport itu. Nah itu yang kita kehendak kita di kerjasama masyarakat. Baik. Nah, sedangkan yang pencatatan itu 30. Iya Pak. 30. Nah biayanya karena mereka itu ya mereka lah ini. Itu lihat pengorbanannya itu ya. Iya. Berarti kan Pak Dirjen ini tidak bisa dilihat sebelah mata sesungguhnya, bahwa yang dilakukan oleh para KUA Teladan, apalagi yang berada di ujung pulau itu kan memang dengan pengorbanan, apalagi jam malam itu kan kerawanan daripada keamanannya itu kan nggak ada yang jamin juga ya. Tapi istilahnya pandangan masyarakat saat ini masih begitu miring dengan KUA gitu. Yang seperti tadi itu sesungguhnya tidak hanya di Natuna, tapi di lain tempat dengan tingkat kesulitan yang serupa itu juga terjadi. Apakah karena wilayah yang harus dilayani itu begitu luas, satu KUA bisa melayani beberapa kecamatan dalam medan yang begitu luas, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri, atau juga yang berhubungan dengan alat transportasi. Iya, betul. Yang tadi kan menggunakan perahu. Kalau itu transportasinya melalui transportasi sungai juga sama. Sehingga ya memang kegiatan ini diantaranya adalah bertujuan untuk mengapresiasi kinerja dari para KUA yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya itu mencapai 5.782 di seluruh Indonesia. Saya ingat tempo hari waktu Pak Nasarudin juga pernah menjadi narasumber untuk KUA Teladan. Pada waktu itu ada kepala KUA yang istilahnya, kami nggak usah deh dikasih kendaraan operasional dalam bentuk motor ataupun mobil, tetapi kuda. Karena hanya kuda ada yang bisa melewati area yang dihadapi. Karena bukit-bukit itu, Prof. Ini berarti Masya Allah ya, tingkat kesulitannya memang tidak selalu sama. Kalau KUA yang ada di Jakarta mungkin motor itu menjadi penting. Tetapi bagaimana dengan KUA kita yang seperti di Natuna, di daerah yang transportasinya menggunakan sungai atau yang menggunakan kuda tadi itu, Masya Allah. Gitu. Tapi sekali lagi harus dikatakan bahwa mereka tidak boleh memasang tarif. Kalau tadi kan dikatakan dijemput, ya memang tidak mungkin dia datang dengan pembiayaan sendiri. Jadi terserah yang punya hajat untuk jemput mereka dengan tingkat kesulitan seperti itu. Ada pengertian lah. Berarti kan ada hubungan baik juga antara pihak KUA dengan masyarakat, sehingga akan menjadi harmonis gitu ya. Baik, berikutnya testimoni dari keluarga Sakinah. Kami silakan, ini dari Kalimantan Tengah ya, Bapak Haji Muhammad Ramli Gani MH dan Ibu Hajah Mulkiah. Silakan berdiri. Mungkin ada di belakang. Iya, silakan. Pak Haji Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga Sakinah, mewakili dari Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Pak Haji Ramli, kemudian istri saya Hajah Mulkiah. Terpilihnya saya ke keluarga Sakinah yang sampai ke dari provinsi sampai ke pusat ini mungkin perjalanannya sangat panjang sekali. Namun secara singkat saya sampaikan, saya informasikan bahwa saya ini memulai karir itu di PT Pos Indonesia, dulu kantor pos di Palangkaraya. Sejak dari golongan 1B dan kemudian masih calon pegawai, saya kawin dengan istri yang saya cintai, Hajah Mulkiah. Kemudian ya masih capak. Penghasilan pun sangat minim sekali. Namun karena istri ada bakat bisnis, mulai toko obat menjadi apotik,
Kemudian sekarang membangun toko pakaian busana dan toko tas. Jadi alhamdulillah kami sangat prihatin dan sangat memperhatikan akan pendidikan anak. Alhamdulillah 3 orang anak saya kuliah di UII Yogyakarta. Alhamdulillah semuanya telah berhasil. Namun yang satu, yang nomor 3 kembali ke Palangkaraya dan menyelesaikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Kemudian saya selama di kantor pos itu terus diminta oleh Kementerian Agama untuk menjadi diantaranya pelatih atau Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran. Jadi sejak 82 dan sampai sekarang sekitar 30 tahun belum pernah absen jadi Dewan Hakim baik tingkat pelanggan sampai tingkat provinsi. Nah, terus Pak Ramli usia perkawinan berapa lama sudah dengan Ibu? Sudah 34 tahun. Tidak bisa kelain hati ya Pak ya? Alhamdulillah tidak. Jadi itulah mungkin orang kenal dengan saya. Dan untuk ke Sakinah Teladan ini memang saya ditelepon, ditawari untuk dicalonkan menjadi pasangan keluarga Sakinah. Namun saya tetap menolak. Apalagi mendaftar untuk dicantumkan menjadi keluarga Sakinah. Tidak. Jadi memang ini diminta dari kecamatan mewakili kecamatan terlebih dahulu ya. Dari kecamatan dulu. Kemudian saya juga menolak waktu itu. Tapi katanya ini sudah saya istikharah katanya memilih Bapak. Oke, baik. Mulai itulah saya tidak bisa lagi menolak. Mungkin satu Pak Ramli saya ingin tahu resepnya apa sampai awet seperti itu pernikahan? Saling pengertian kira-kira. Bunda boleh bicara sebentar? Iya. Bunda cinta sama suami? Cinta. Pakai Bunda. Agak maju, mungkin ganti maksudnya. Cinta Bunda? Iya. Oke, dengan anak-anak juga cinta? Iya. Lebih mana cinta dengan anak dan suami? Iya, saling pengertian juga Bu. Iya. Saling memahami keuangan satu sama lain. Iya, dan itu selalu berdampingan ya? Iya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ramli dan Bunda Rogaya. Assalamualaikum Bunda Rogaya, Bunda Mulkiyah ya, terima kasih. Baik, kemudian dari KUA kami silahkan yang dari Provinsi Kalimantan Timur, daerah Tarakan, Bapak Haji Muhammad Ramli juga ini. Silakan mic-nya. Mungkin maju ke depan lagi Bapak, silakan. Iya, maju ke depan aja biar lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Ramli SAG dari KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan kawan kami sebelumnya dalam memberikan pelayanan agak ada ujian mungkin karena tempatnya jauh. Tapi alhamdulillah kami ini Pak, tempat kami di kota. Di kota alhamdulillah kecamatan ini terdiri dari 7 dan mudah dijangkau. Oke, katanya Bapak juga punya hubungan yang sangat baik dengan lintas sektoral, namanya pemerintah daerah, difasilitasi juga? Alhamdulillah. Jadi dalam rangka memperbaiki hubungan kami lintas sektoral ini adalah termasuk penentunya Bu, kami membentuk, memberdayakan dan menggerakkan organisasi semi pemerintah di kecamatan. Dan ini luar biasa. Bagaimana LPTK-nya dengan kehadiran kami membina di sana. Kebetulan saya ini mantan juga hafiz 30 juz 2 kali ke nasional Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ketika kami membina di sana kami bisa mengantarkan kecamatan kami itu yang 20 tahun sebelumnya tidak pernah juara umum. Ketika kami membina alhamdulillah 2 kali berturut-turut juara umum. Masya Allah. Di samping itu pula Pak, kegiatan-kegiatan lain alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena pelayanan kami ini yang terbaik, tidak hanya urusan pernikahan, tetapi lintas sektoralnya juga yang bagus. Alhamdulillah kami diberi penghargaan oleh pemerintah kota barangkali di sana Kota Tarakan. Tahun 2011 kami dibantu mobil Avanza baru Pak. Waduh. Jadi
satu-satunya barangkali di Kalimantan Timur KUA yang mendapatkan mobil itu, mobil dinas adalah KUA Kecamatan Tarakan Timur. Jadi kami di sana alhamdulillah, kalau dilihat ya Pak, alhamdulillah sederajat dengan camat ya. Kalau dulu kita pakai motor, sekarang sudah pakai mobil. Jadi dengan demikian alhamdulillah kita bisa mengangkat harkat barangkali di bawah Kementerian Agama di kecamatan, alhamdulillah. Terima kasih Bapak, balik-balik tempat. Ini Pak Direktur luar biasa. Beliau mampu menjalin hubungan yang baik dengan lintas sektoral sehingga perhatian pemerintah daerah tidak lepas. Bahkan difasilitasi dengan kendaraan. Ini kan juga tidak hanya terkait dengan masalah pernikahan, dan ini harus dicontoh juga oleh para teladan yang lain. Ini himbauannya untuk pemerintah daerah supaya tertular kepada yang lain gitu, silakan. Ya, beliau merupakan salah satu contoh dari sekian kepala kantor usaha agama kecamatan yang berhasil bagus lintas sektoralnya. Iya, dan hafiz Quran juga. 30 juz. Ya, beberapa KUA memang seperti itu, bahwa kita harus memperbaiki dan meningkatkan koordinasi. Betul. Bagaimana melakukan penguatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi di wilayah kecamatan itu. Sehingga kita memperoleh dukungan dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang kita cita-citakan gitu. Baik, ini terima kasih atas testimoni dari semuanya, yang saya yakin juga masing-masing peserta, masing-masing teladan punya kisah yang berbeda dan kisah yang tidak kalah menariknya dari yang lain, dan ini menjadi ciri khas juga menjadi kekuatan bahwa sesungguhnya perjuangan tidak sampai di sini, tetapi masih panjang. Kita tepuk tangan ya. Baik Pak Dirjen, ini kan penghargaan dari Kementerian Agama yang luar biasa juga kepada Bapak Ibu ini, yang tentunya juga ada semacam satu bentuk apresiasi dari pihak Kementerian Agama terkait dengan perjuangan yang sudah dilakukan. Nah, kalau boleh saya mengatakan bahwa ini sudah menjadi kontribusi yang besar buat bangsa ini. Kepinginnya para teladan ini juga menjadi duta pada akhirnya di tingkat provinsi. Apakah ada program selanjutnya yang mungkin dari Pak Dirjen sendiri bisa memberikan semacam satu semangat untuk para teladan? Ya, jadi mereka ini kan sudah datang ke Jakarta setelah melalui proses panjang penyeleksian di level provinsi. Lalu kemudian mereka akan berlaga di sini dengan dengan yang lain gitu ya, untuk nanti kita menentukan juara KUA teladan, juara keluarga Sakinah teladan ya, 1, 2, 3 dan harapan. Dan selanjutnya mereka ini nanti akan memperoleh kesempatan untuk hadir pada peringatan detik-detik proklamasi. Agendanya ya? Agendanya. Lalu kemudian mengikuti sidang pleno di DPR ya, dan dengan harapan bahwa mereka datang ke ibu kota ini akan memperoleh banyak pengalaman, melihat secara langsung bagaimana dinamika kehidupan kenegaraan di ibu kota ini. Itu karena mereka ini kan datang dari segala penjuru di tanah air itu. Betul. Ya. Pak Direktur, untuk perhatian pemerintah terhadap posisi kantor KUA yang berada di pelosok. Karena kan barangkali juga kementerian punya budget yang terbatas untuk masalah kendaraan operasional. Kira-kira solusi yang bisa diberikan untuk supaya ada semangat juga ya, karena kan perlu ada stimulasi ya Pak ya. Perlu nggak Pak? Perlu. Jangan betul-betul aja Pak. Perlu. Ini kira-kira yang membuat para KUA ini bisa semangat, tidak hanya teladan, tetapi KUA kan ada banyak Pak, 5.380 lebih kayaknya itu KUA yang ada di seluruh tanah air. Ini apa ini dalam artian pembinaan atau pembimbingan yang kepada para KUA ini? Kalau semangat harus terus, boleh karena tugas ya. Iya, itu tugas. Jadi dimanapun kita ditugaskan itu harus tetap semangat itu. Indonesia memang kurang lebih mempunyai daerah-daerah terdepan 59 titik beberapa itu. Tidak kurang dari 59 daerah terdepan istilahnya. Nah, termasuk kantor usaha agama kecamatan. Pertama, memang kita perlu memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi yang menangani masalah daerah-daerah terdepan, umpamanya dengan BNPB dan sebagainya. Itu memperkuat tadi dengan instansi-instansi. Jadi tidak kita sendiri Kementerian Agama, tapi memperkuat bagaimana daerah-daerah terdepan itu pada aspek agamanya, pendidikannya dan sebagainya. Itu boleh. Yang kedua, sesungguhnya penghargaan itu janganlah juga kita pahami
berbentuk materi saja. Ya, materi saja. Mereka menjadi orang pertama pada tingkat kecamatan, itu merupakan suatu penghargaan dari negara. Mereka bisa tampil di publik, mereka bisa ini, itu merupakan penghargaan. Nah, ini mereka menjadi tokoh masyarakat daerah, itu merupakan penghargaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Nah, memang kita harus punya agenda, kita Direktur Usaha Agama Islam dengan bimbingan Bapak Dirjen nanti tentunya punya agenda ke depan, bagaimana perbaikan pelayanan pada KUA ke depan ini. Itu Bu. Ya. Baik. Masih ada testimoni? Oke, satu. Dari mana? Ya, silakan Ibu. Dari provinsi mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Nama saya Hajah Baik Nur Nigarsih. Iya. Suami saya tercinta Haji Lalu Arjuna. Arjuna, Masya Allah. Arjunaku. Lalu Arjunaku gitu ya. Iya. Kami sudah menjalani pernikahan selama 31 tahun dengan putra-putri sebanyak 4 orang. 3 orang sudah menyelesaikan S1 sekolah di perguruan tinggi. 1 orang yang bungsu masih di perguruan tinggi semester 7. 2 orang sudah menikah, yang 3 orang sudah bekerja, 1 di Angkasa Pura, 1 di BUMN, di BRI, yang 1 mengikuti bapaknya menjadi pegawai negeri sipil. Alhamdulillah cucu sudah 4 orang. Kami bersyukur berada di forum yang terhormat ini. Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin di forum ini ingin mengajukan satu pertanyaan. Boleh Ibu, silakan. Kepada yang terhormat Bapak Dirjen. Terkait dengan konsep kesetaraan gender yang saat ini didengung-dengungkan. Mohon penjelasan Bapak Dirjen tentang konsep kesetaraan gender itu dikaitkan dengan peran perempuan di dalam ajaran Islam. Kita ketahui bahwa peran perempuan di dalam ajaran Islam ini sangat-sangat sudah baik. Kenapa mesti saat ini kesetaraan gender itu justru dikemukakan? Yang kita ketahui bahwa itu adalah konsep dari Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Profesor Pak Dirjen. Ya, sesungguhnya apa yang dikatakan Ibu tadi itu sudah benar. Kalau Ibu dan Bapak menjalankan syariat Islam secara semestinya, maka di situ memang sudah ada unsur-unsur yang terkait dengan bagaimana kita harus memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan. Ya, tetapi memang harus didudukkan secara proporsional. Jadi ada istilahnya pembagian tugas secara semestinya. Begitu. Itulah yang kemudian artinya saling memahami dan saling pengertian antara dua belah pihak tadi itu yang ternyata terbukti tadi berhasil mempertahankan usia perkawinan sampai di atas 30 tahun tadi itu. Kuncinya kan tadi yang kita dengar. Apa kuncinya? Saling pengertian antara keduanya. Jadi bukan mempertahankan identitas dan mempertahankan maunya masing-masing. Yang itu bisa berpotensi menjadi konflik. Gitu loh Bu. Jadi sesungguhnya apa yang dikatakan Ibu, apa yang dialami itu sudah merefleksikan bagaimana Islam kita itu menghargai kaum perempuan. Begitu Mbak. Baik, mungkin ada yang usia pernikahannya di atas 50 tahun? Baik, silakan Bapak. Masya Allah, ini berdiri barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ambotang Mas. Istri saya Haja
Andi Bau Papolo. Dari provinsi? Dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Yang jelasnya bahwa saya berdua ini bukan berasal dari kota, tetapi adalah berasal dari desa-desa yang jauh dari kabupaten, dari kota. Ya, kalau alamat yang jelasnya yaitu Desa Iwemendaa, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaka. Ya. Dan pekerjaan saya sejak kecil sampai tua adalah tani. Ya, tidak pernah jadi pegawai. Tani. Ya. Kalau ibu, bapak? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Masya Allah. Usia perkawinan berapa lama? Usia perkawinan, alhamdulillah lebih setengah abad, yaitu 59 tahun. Masya Allah. Putra putri berapa bapak? Putra putri 10 orang. Waduh. Satu diantaranya S2. Iya. 7 S3. Waduh. Astagfirullah. 7 S1. Oh. Ya. Salah. Dan 2 menengah atas, yaitu dari Alia. Iya. Ya. Jadi ke-10 orang ini kesemuanya dimulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Alia. Agama semua ya. Nanti di perguruan tinggi baru mereka memilih jurusan. Ya, dan Bapak, saya dan semua di sini kepingin tahu resepnya apa sampai awet sepanjang usia itu? Alhamdulillah tidak banyak resepnya. Apa Pak? Hanya satu, saling pengertian antara ibu dan bapak. Masya Allah. Apabila saya ada sedikit, maka dia mengalah. Demikian juga sebaliknya. Apabila dia agak tegang-tegang sedikit, maka saya mengalah. Bapak boleh ke Bunda? Saya kepingin Bunda juga bicara, boleh? Ya Bunda? Benar mengalah Bunda. Luar biasa. Nah kemudian nggak ada semacam satu sering ribut kecil-kecil, kalaupun mengalah pasti pernah tegang juga berdua gitu. Nah solusinya apa gitu Bapak? Solusinya selalu saya diamkan. Ya, setelah mengalah didiamkan. Berapa lama diamnya Pak? Sampai 2-3 hari paling Nah, setelah sampai 2 atau 3 hari, ini paling lama. Paling lama. Biasa pagi sore sudah bisa. Nah, itu. Sudah bisa dicolek ya? Bisa. Masya Allah. Apabila sudah reda, maka kami ajak untuk bermusyawarah. Oke. Nah, yang paling sering marah siapa Pak? Ya, ibu. Ya, tetapi ya barangkali kalau habis turun di keluar rumah barangkali ya begitulah. Seringnya ya. Oke. Ya, tetapi tidak pernah Cucu berapa Pak? Cucu? Cucu 23. Masya Allah. Meninggal 1 orang. Jadi 22. 1. Ya. Luar biasa, luar biasa. Cucu juga yang saya piara itu sudah alhamdulillah sudah sarjana S1. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pengalamannya yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Pak Dirjen, ini menarik sekali bahwa memang ribut kecil atau ribut besar itu biasa dalam rumah tangga, tetapi yang luar biasa adalah beliau berdua ini hanya seorang petani dan ibu adalah ibu rumah tangga, punya anak 10, semuanya sekolah tinggi. Ini kan tidak bisa diukur oleh logika sesungguhnya, karena berdasarkan keikhlasan dan semangat yang luar biasa, ini pada akhirnya beliau juga sampai punya cucu 21, pernikahan ada 59 tahun, anak 10, ini kan juga nggak ikut program pemerintah nih KB ya. Tetapi berhasil ini. Silakan Pak Dirjen. Kita simpulkan ya, dari apa yang disampaikan tadi itu, kita bisa menyimpulkan pertama, untuk mengatasi adanya kemungkinan friksi, benturan antara suami istri, sedikit-sedikit konflik dan lain sebagainya, itu adalah pengertian yang pertama.
saling pengertian. Jadi tidak boleh ngotot satu dengan yang lain. Nggak akan ketemu, Itu kunci mereka bisa mempertahankan keluarga sampai dalam kurun waktu yang panjang. Yang kedua, mereka berhasil menghantarkan anak-anaknya sukses menjadi sarjana. Tadi kita dengar bersama ada kata-kata prihatin. Nah, ini kata kunci. Prihatin itu artinya bahwa dia rela untuk menderita demi untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi orang sukses. Jadi jangan sampai justru kita yang justru ingin menikmati jerih payah kita, tapi kemudian anak-anak kita terlantarkan, pendidikannya tidak kita pedulikan. Nah, ini contoh yang telah diberikan kepada, saya rasa semua teladan yang hadir di sini, yang telah menghantarkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Kuncinya prihatin, yang kedua saling pengertian di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Pak Dirjen, Masya Allah. Dan Pak Direktur juga terima kasih, waktunya sudah habis, harus kita akhiri. Nah, pemirsa dimanapun Anda, lagi-lagi bahwa teladan penuh dengan pengorbanan. Tidak bisa kita mengaku sebagai seorang teladan, padahal diri kita jauh dari sikap teladan. Maka jadilah seorang teladan dalam diri kita sendiri, bahkan juga untuk sekitar. Insya Allah, Allah akan meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Together, we're gathered here to celebrate a moment you always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise your hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say Barakallahu lakuma wa baraka lakuma wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka lakuma wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka lakuma wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka lakuma wa jama bainakuma fi khair. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate